Estiana, kamu sudah berbuat tidak pantas pada istri pamanmu. Jadi, seharusnya kamu memang meminta maaf padanya. Bukan malah bersikap angkuh seperti itu. Tegur Nyonya Dayana yang percaya pada ucapan anak lelakinya. Estiana merasa terpojok dan bingung harus berbuat apa. Dia tidak ingin membuat kesan buruk di depan keluarga angkatnya, apalagi di depan ibu angkatnya, Julia. Estiana mengangkat wajahnya, mencoba menelan rasa malu, lalu memandang Rea. Rea. Panggil dia Aunty, tegas Nyonya Dayana. Aunty. Saya minta maaf atas sikap saya sebelumnya. Saya tidak tahu kalau kamu adalah istri paman. Kalau tahu, saya tidak akan seperti itu, ucap Estiana, menahan rasa malunya demi mempertahankan dirinya di sini. Dia tidak mau membuat Abi dan Nyonya Dayana kecewa atau marah kepadanya. Adnan yang duduk di sebelah Estiana, ikut malu melihat Estiana terpaksa meminta maaf pada Rea. Apalagi melihat ketakutan Estiana pada Nyonya Dayana dan Abi, seolah Estiana tidak dianggap di keluarga Prana. Rasanya ia ingin pergi saja dari sini, meninggalkan Estiana sendiri daripada melihat Estiana yang sedang mempermalukannya. Nyonya Dayana menatap tajam Estiana dengan sorot mata yang dingin dan penuh kekecewaan. Ruangan yang semula riuh dengan canda tawa tamu undangan kini sepi, seolah tiap orang menahan napas mendengarkan teguran keras itu. Estiana, suara Nyonya Dayana kembali terdengar tegas dan menggema, menembus kesunyian yang menyesakkan. Kamu harus belajar mengendalikan kata-katamu. Jangan sembarangan menghina orang lain. Tidak pantas. Estiana, yang biasanya penuh percaya diri, kini menundukkan kepala, pipinya memerah karena malu. Tangannya bergetar sedikit, dan matanya berkaca-kaca. Dia mencoba menelan rasa malunya yang tiba-tiba menjalar di seluruh tubuh. Nyonya Dayana melanjutkan, kamu harus melihat bagaimana Elia bersikap. Dia belajar dari bawah dan selalu menjaga sikapnya. Dia tidak pernah sekalipun, menghina orang lain seperti yang kamu lakukan. Suara Nyonya Dayana semakin meninggi, dan tatapannya semakin tajam. Estiana kini merasa seluruh mata di ruangan itu tertuju padanya, memperhatikan setiap gerak-geriknya yang dipenuhi rasa malu dan penyesalan. Saya harap kamu bisa mengambil pelajaran dari ini, Estiana. Jangan lagi mempermalukan keluarga Prana dengan sikapmu yang kasar dan sombong. Estiana hanya bisa mengangguk lemah, sambil berusaha keras menahan air mata yang hendak jatuh. Dia merasa begitu kecil dan terhina. Suasana di meja keluarga Prana, terasa menggantung dengan ketegangan yang tak terucapkan. Gio dengan langkah mantap namun hati-hati, menarik Laudia yang terlihat enggan. Ia sengaja membawa Laudia ke meja keluarganya untuk bergabung dengan mereka karena ingin membuktikan pada Laudia bahwa keluarganya tidak angkuh, serta tidak suka meremehkan orang seperti yang selama ini dipikirkan Laudia. Laudia dengan tangan yang dingin dan kaku, menahan erat tangan Gio yang memegangnya. Matanya menjelajahi wajah setiap orang yang duduk di meja bundar tersebut. Gio yang menyadari kegugupan yang menguasai Laudia, memberikan senyum penuh dukungan sambil berbisik, percayalah, mereka tidak seperti yang kamu bayangkan. Nyonya Julia mengangkat alisnya saat melihat kedatangan mereka. Siapa yang kamu bawa Gino? Laudia, Ma. Dia teman kampusku dan teman kampusnya Rea juga, jawab Gio tersenyum senang karena memperkenalkan Laudia di depan keluarganya meski bukan sebagai pacar. Laudia yang merasa semua mata tertuju kepadanya, merasa tertekan, namun berusaha keras untuk tidak membiarkan rasa tidak nyamannya itu terlihat. Ia tersenyum tipis dan memberikan hormat. Nyonya Julia memandang Laudia dari atas sampai bawah. Tatapan matanya tajam dan penuh pertimbangan, seolah sedang mempertimbangkan setiap detail dari penampilan Laudia.
Senyum kemudian menghiasi wajahnya, seolah menemukan jawaban dari pertanyaannya sendiri. Laudia merasa tidak nyaman dengan tatapan tersebut, tapi ia tetap berusaha menutupi kegelisahannya dengan senyumannya. Gio menyadari kecanggungan yang tercipta. Dia berusaha mencairkan suasana dengan memotong keheningan. "Nenek, aku boleh duduk bersama temanku kan?" Tanyanya dengan nada yang berusaha terdengar ceria. Nyonya Diana tersenyum lembut dan menganggukkan kepala. "Boleh, duduk saja," jawabnya, suaranya lembut dan menenangkan. Laudia, mendengar persetujuan itu, sedikit menghela napas lega. Dia memberikan senyum tipis kepada Gio sebagai tanda terima kasih karena telah membantu meredakan situasi yang cukup membuatnya tidak nyaman. Lalu keduanya duduk bergabung di sana. Rhea yang melihat temannya mulai luluh dengan tindakan Gio, tampak tersenyum, dan ia yakin bahwa hubungan keduanya akan semakin membaik seiring berjalannya waktu. Meski begitu, ia tetap berdoa agar Laudia mendapatkan pasangan yang baik. Berbeda dengan Utari yang sejak tadi memperhatikan Gio dan Laudia, tatapannya tajam melihat Laudia. Kedua tangannya mengepal, menahan amarahnya. Jika saja ia tidak memperhatikan nama baiknya di sini, ia pasti akan melabrak Laudia untuk menyadarkan Laudia agar menjauh dari Gio. "Utari, bukannya kamu bilang kalau kamu dan Giorgino pacaran? Kenapa Giorgino malah memperkenalkan wanita lain di depan keluarganya?" Tanya Bu Mega heran melihat Gio malah memperkenalkan Laudia. Padahal ia berharapnya Gio membawa Utari di depan keluarga Prana. Semua gara-gara perempuan murahan itu mah. Dia yang duluan menggoda Gio dan merebut Gio dariku. Dia temannya Kak Rhea, jawab Utari yang tak pernah melepaskan tatapannya dari Laudia. "Ah, sekarang Mama tahu. Perempuan itu pasti sengaja mendekati Rhea karena tahu kalau Rhea istrinya Tuan Prana. Dengan mendekati Rhea, dia mudah berhubungan dengan Gio," tebak Bu Mega. "Benar, Ma. Aku yakin dia memanfaatkan Kak Rhea untuk mendekati Gio. Perempuan licik. Tunggu saja, nanti aku akan bongkar semua siasat jahatnya di depan Gio," ujar Utari penuh kebencian pada Laudia, bersumpah akan membalasnya agar menjauhi Gio yang ia cintai. Sementara itu, di pintu masuk pesta, terlihat Pak Roni masuk bersama Tuan Edward dan Bu Donna. Pandangan mata Adnan mengikuti ketiga tamu yang baru saja datang tersebut. Adnan terkejut, tak menyangka bahwa seorang pengusaha sukses di luar negeri seperti Tuan Edward bersedia datang di acara pernikahan yang ia adakan. "Ini pasti akan membuat keluarga Prana kagum padaku," pikir Adnan. Rasa senang tampak di wajah Pak Bimo, ayah Adnan, saat melihat kedatangan teman baiknya, Pak Roni. Begitu pula saat Tuan Edward dan Bu Donna muncul. Ia tidak bisa menahan rasa gembira, langsung beranjak dari tempat duduk untuk menyambut mereka. "Maaf, semuanya. Saya harus menerima tamu penting yang sudah datang. Ini benar-benar sebuah kehormatan bagi saya," ucap Adnan dengan bangga. Dalam hati, ia merasa lebih percaya diri sekarang. Ia ingin menunjukkan pada keluarga Prana bahwa ia tidak bisa dianggap remeh, bahwa ia juga bisa mendapatkan perhatian dari orang-orang penting. Dengan cepat, Adnan menghampiri Pak Roni, Tuan Edward dan Bu Donna yang baru saja disambut oleh Pak Bimo. "Selamat datang Tuan Edward," ucap Adnan dengan senyum lebar sembari berjabat tangan dengan Tuan Edward. "Selamat atas pernikahannya, Pak Adnan," balas Tuan Edward ramah. "Terima kasih banyak, Tuan Edward. Saya sangat gembira Anda dan Nyonya Donna dapat hadir di pernikahan saya. Sungguh, saya tidak menyangka. Ini adalah kehormatan besar bagi saya," ungkap Adnan penuh rasa syukur. "Meskipun begitu,
Ia tidak menyadari bahwa alasan Tuan Edward hadir di pernikahannya bukan semata-mata karena ingin memberikannya selamat saja, melainkan atas permintaan Bu Donna. Ini pasti membuat hari istimewa ini semakin sempurna, pikir Adnan dalam hati. Namun, tanpa sepengetahuannya, keinginan Bu Donna untuk datang bukanlah untuk merayakan pernikahannya dengan Estiana, melainkan untuk melihat sosok Andrea. Bu Donna sendiri tahu dari suaminya bahwa pernikahan Adnan dan Estiana diselenggarakan oleh keluarga Prana hingga ia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melihat Andrea, dan jika diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan Rhea, Bu Donna akan sangat senang. Sadar akan perlunya menyapa Bu Donna, Adnan segera mengulurkan tangannya, "Selamat datang, Nyonya." Bu Donna hanya mengangguk dengan senyum tipis, seakan menahan rasa penasaran yang mungkin tidak akan terjawab pada perayaan ini. Adnan beralih menatap Tuan Edward yang sedang berbicara dengan Pak Roni dan Pak Bimo. Ia mengajak mereka untuk duduk di salah satu meja tamu di sana. Tuan Edward pun merangkul istrinya ke arah meja tersebut dan mereka duduk di sana sambil mengobrol biasa. Sementara Bu Donna hanya diam saja, namun matanya sedang memperhatikan Rhea yang sedang duduk bersama Abi. Gelombang emosi menghantamnya keras, jantungnya berdegup kencang seakan ingin melompat keluar. Dalam benaknya, memori lama kembali berputar seperti film, mengingatkannya pada masa muda ketika dia memiliki senyum yang sama dengan Rhea. Dengan tangan gemetar, ia meraih gelas air yang ada di atas meja, meneguknya perlahan berharap dapat meredakan kegelisahannya. Namun, setiap detail wajah Rhea, setiap senyuman yang nampak dari bibir Rhea, semakin memperkuat kecurigaannya. Tanpa sadar, air matanya mulai menetes, membasahi pipi yang telah diukir waktu. Ia berusaha keras untuk tetap tenang, namun hatinya terasa dihujam ribuan jarum. "Rhea," panggilnya lirih, hampir tidak terdengar. Harapan dan ketakutan bercampur menjadi satu, membuatnya sesak. Melihat Rhea di sana, membuatnya merasa ada benang merah yang terjalin, seolah-olah takdir sedang bermain di depan matanya. Hatinya berbisik, mungkin ini saatnya rahasia lama terungkap, mungkin ini saatnya keluarga yang terpisah bertahun-tahun akhirnya dipersatukan kembali. Kemudian Bu Donna menggerakkan tubuhnya untuk berdiri dari tempat duduknya, karena ingin menghampiri Rhea, namun Tuan Edward tiba-tiba menahannya hingga Bu Donna tak bisa meninggalkan tempat duduknya. "Mau kemana sayang?" bisik Tuan Edward. "Aku mau menyapa Tuan Prana dan istrinya," jawab Bu Donna. "Donna, kita sudah bicarakan ini sebelum datang kemari. Kamu berjanji hanya akan melihatnya saja. Tuan Prana juga sudah memberikan peringatannya pada kita, untuk tidak bicara dulu dengan Andrea sebelum semuanya jelas. Kamu harus menghargai aturannya," bisik Tuan Edward. "Bukannya kamu tidak senang dengan Tuan Prana? Kenapa sekarang kamu membelanya?" Kening Bu Donna mengerut, tidak senang pada suaminya yang menahannya. "Aku tidak sedang membela orang itu, tapi ini tentang aturan di dunia bisnis, sayang. Sebagai pebisnis, kita harus punya prinsip dan punya aturan. Kalau kita tidak bisa menghargai orang, bagaimana orang juga akan menghargai kita?" Donna tak mengatakan apapun lagi, ia menghela nafas panjangnya setelah mendengar ucapan suaminya. Namun ekspresi kesal tampak jelas di wajahnya. "Ada apa Tuan Edward?" tanya Pak Roni khawatir. Tuan Edward tersenyum ramah pada Pak Roni. "Tidak apa-apa. Silahkan lanjutkan pembahasan kita tadi." Meskipun Bu Donna diam tapi matanya kembali menatap ke arah keluarga Prana. Tatapannya itu segera berubah ketika sosok Nyonya Diana, yang sedang bercengkerama dengan beberapa tamu, masuk ke dalam jangkauan penglihatannya. Wajah Bu Donna yang tadi murung seketika berubah menjadi cerah. Senyum lebar terkembang di bibirnya, menghilangkan semua kesan kesal yang sempat terpampang jelas. Donna kemudian menoleh ke arah suaminya, Edward.
Tuan Edward menoleh melihat istrinya. Ya, aku melihat teman lamaku, Nyonya Diana. Aku ingin menyapanya dulu. Silahkan. Akhirnya, Bu Donna berdiri dari tempat duduknya di saat Adnan datang bersama Estiana untuk memperkenalkan Estiana pada rekan bisnisnya. Bu Donna tak mempedulikan Adnan dan Estiana. Ia lebih semangat untuk bertemu dengan Nyonya Diana. Dengan perasaan senangnya, ia pamit pada semua orang di sana. Maaf, saya tinggal dulu sebentar. Saya mau menemui teman lama saya. Silahkan Bu Donna, balas Pak Roni. Bu Donna pun melangkah pasti menuju arah Nyonya Diana. Dengan mata yang berbinar-binar, ia memperhatikan sosok yang telah banyak membantunya itu. Nyonya Diana. Seru Bu Donna, suaranya terdengar bersemangat. Nyonya Diana menoleh. Ia terkejut. Matanya terbuka lebar, tak menyangka bisa melihat Donna di depan matanya. Namun sebuah senyum hangat terukir di wajahnya. Donna, apa kabar? Tanyanya seraya membuka pelukan. Dengan langkah yang tergesa-gesa, Bu Donna membalas pelukan itu. Saya baik-baik saja, Nyonya. Sungguh, saya tidak menyangka bisa bertemu dengan Anda di sini, ucapnya, suara bergetar sedikit karena emosi. Lalu Nyonya Diana mengajak Bu Donna duduk di meja lain agar ia bisa bicara leluasa bersama Bu Donna. Mereka berdua pun mengobrol panjang lebar tentang masa lalu dan bagaimana Nyonya Diana pernah menjadi penolong saat Bu Donna mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Setiap kata dan tawa yang mereka bagi semakin menguatkan ikatan yang sempat terjalin di antara mereka berdua. Abi yang masih duduk bersama istrinya dan keluarganya yang lain, tampak heran dan juga penasaran melihat ibunya bisa mengenal Bu Donna. Sejak kapan mereka saling mengenal? Batin Abi.